Wabarakatuh. Para hadirin sekalian, semua yang kami hormati. Jadi, hari ini aku akan menceritakan tentang perseteruan kemarin, yang dimana Sumpet, Ompong dan Tisen belum mau menyerahkan kitab ataupun pusaka Islam. Mereka selalu berusaha untuk menghindar, walaupun sampai sudah tunggang langgang dihantam oleh Bang Rilam. Maka untuk hari ini aku diberi amanah oleh Bang Rilam untuk mengatur siasat kembali sampai bisa merebut kembali kitab dan pusaka itu. Tapi aku bicara dengan Bang Rilam untuk tidak tergesa-gesa atau terburu-buru, karena di situ ada anggota baru yang direkrut oleh mereka, yaitu namanya Alek. Alek ini masih dalam satu darah dengan Ki Slamet, sehingga Bang Rim mengulur waktu, memberikan waktu dan memberikan kesempatan bagiku untuk mengatur siasat kembali, sehingga aku bisa menghantamkan atau melenyapkan kitab-kitab dan pusakanya Ki Slamet. Jadi hari ini aku ingin bertemu dan mendatangi kediaman Bang Rilam atau disebut Padepokan untuk membicarakan tentang perihal bagaimana dan di mana mereka akan kupancing untuk memberikan atau mengambil kembali pusaka itu. Karena pusaka itu bila digunakan atau kitab itu dipelajari, maka mereka akan bertambah sakti mandraguna. Maka dari itu aku belum bisa bergerak tanpa dari persetujuan dari beliau. Karena bila mana beliau itu sudah mengizinkanku, aku akan selalu siap bersedia untuk menumpas semua dan berikut anak-anak buahnya. Seperti kemarin, aku telah menghantam sebagian anak buahnya. Dan bila mana mereka masih ingin membuat kekacauan atau kerusuhan, terpaksa mereka harus melenyapkan dari muka bumi ini. Maka dari itu, aku harus menambah ilmu kembali, yaitu ilmu putih, untuk menambahkan sebuah kekuatan besar yang diciptakan oleh tim spiritual Bang Rilam. Mumpung hari masih terang dan bisa untuk melakukan perjalanan, sementara waktu aku akan kembali terlebih dahulu ke tempat kediamanku di rumpun bambu untuk mengambil pusaka-pusaka yang akan diperlukan atau dipergunakan saat medan perang. Perangan ini belum usai. Kemarin itu mereka berhasil lolos dan berhasil menghilang karena berkat ajian-ajian Alkitab itu. Kitab itu sangat berbahaya bila mana mereka mempelajarinya sampai tuntas, karena di kitab itu mereka tahu kelemahan dan titik yang bisa dihantam oleh mereka. Aku selalu bilang dengan Bang Rilam untuk selalu waspada dan jaga-jaga. Aku senantiasa 24 jam memantau beliau dari jarak jauh untuk menetralisir apakah ada serangan-serangan goib yang dikirim oleh Ompong dan
Supe. Karena mereka sendiri yang kemarin yang nadanya sangatlah tinggi dan tidak bisa terkontrol kembali. Mereka itulah yang ingin menguasai dunia ini. Aku sebagai di sini untuk melanjutkan misi-misi seperti yang diamanahkan dengan beliau, Bang Rilau, yang memerintahkanku untuk selalu istiqomah dalam menghadapi percobaan dunia ini. Di mana kala hilang satu, bakal tembus 1000. Jadi, mereka tidak akan putus akal untuk membuat keonaran kembali. Maka dari itu, aku berpesan pada kalian semua, tetaplah jaga keimanan, ketakwaan, dan kesabaran. Karena itulah semua bisa menjaga diri sendiri tanpa terhasut omongan-omongan yang tidak bermakna ataupun tidak bermanfaat. Sepertinya bakal ada peperangan yang lebih besar. Mereka sudah menambahkan anggota-anggota baru. Begitu dengan mereka menambahkan anggota baru, mereka dengan leluasa untuk menyebar semua anak-anak buah untuk melakukan kejahatan kembali, untuk mencuri, berantas, sampai merampas. Maka dari itu, aku tidak akan tinggal diam. Dan ingatlah semua, kau, Ompong, Supe, jangan kalian merasa bangga bila memiliki pusaka dan kitab itu. Aku tidak akan tinggal diam sampai aku bisa melenyapkan itu semua. Aku hanya ingin di saat yang tepat dan momen yang tepat untuk mengeluarkan ajian-ajian ilmu yang bisa langsung meluluh lantakan mereka. Tapi aku diberitahu oleh beliau dan Bang Rilampu untuk menahan diri, jangan tergesa-gesa, karena taktik mereka sangat licik. Mereka bisa saja berubah menjadi pura-pura baik untuk mengelabui, supaya bisa mengetahui apa strategi yang akan kami buat. Maka dari itu, Bang Rilampu menyarankan padaku untuk selalu berjaga-jaga dan waspada sampai pada akhirnya tiba perangan itu terjadi. Aku akan mengeluarkan pusaka tombak Anjaniku. Kemarin sudah kubawa tombak itu, tapi kata Bang, jangan dikeluarkan karena kita belum tahu di mana letak pusaka dan kitab itu. Kalau kita hantam mereka sampai tumbang atau sampai mati, kita tidak tahu di mana letak keberadaan kitab itu. Jadi Bang Ri, pesan padaku untuk selalu mengintai dan memberikan arah-arahan atau memberikan sinyal di mana titik mereka dan di mana mereka berada. Sepertinya ada sesuatu di balik semua ini. Seperti mereka menyusun rencana untuk memasang jebak-jebakan sehingga kami bisa dikelabui. Kau lihatlah, ada masa di mana akan kuhantam dengan tanganku sendiri, karena timbul rasa ini ingin menghantam kalian, Ompong. Aku ingin kalian lenyap dari
dengan genggaman tanganku sendiri tanpa memberikan bantuan orang lain. Tapi aku tidak mau seperti ini, seolah-olah nanti aku yang kita berfitnah kembali. Hanya ingin hidup tenang, damai, seperti manusia biasa. Semua ini akan kuperlakukan seperti bijaksana sampai menemukan jalan kebenaran seperti dijanjikan Bang Relam, dan itu benar. Jalan kebenaran itulah aku merasa kenikmatan, rasa dunia ini. Baiklah, aku akan pamit untuk pergi menemui Bang Lampung, karena Bang Lampung sudah memanggil. Aku ucapkan maaf, aku belum bisa pamitan dengan kalian semua. Aku permisi karena aku terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.